Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa PPG Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Saya Novia Jati. Saya Muhammad Irsyad. Saya Weni Elvianita. Kami akan mempresentasikan terkait perspektif. Selamat menyaksikan. Jadi, menurut saya, contoh konkret perspektif dalam pembelajaran teks biografi di kelas 10 SMA, yaitu materi menganalisis teks biografi terkait tokoh terkenal yaitu Insinyur Soekarno. Nah, satu, perspektif historis dan sosial. Nah, peserta didik tersebut saya berikan tugas yaitu membaca biografi Insinyur Soekarno dan menganalisis perannya dalam perjuangan kemerdekaan. Nah, bukti pemahaman mereka yaitu yang pertama, mereka telah mampu meninjau latar belakang sosial dan politik saat Soekarno berjuang. Nah, menurut pemahaman saya bahwa peserta didik di kelas 10 tersebut sudah mampu memiliki sikap atau pemahaman berperspektif. Ya, contohnya, mereka mampu meninjau latar belakang sosial dan politik saat Soekarno berjuang. Bukti nyatanya waktu saya berikan tugas tersebut itu meninjau latar belakang sosial dan politik saat Soekarno berjuang. Bukti kalimatnya itu, pada masa perjuangan kemerdekaan Soekarno hidup dalam kondisi penjajahan Belanda yang membatasi kebebasan rakyat Indonesia. Situasi ini membentuk pemikiran tentang nasionalisme dan mendorongnya untuk mendirikan organisasi politik seperti PNI agar rakyat Indonesia lebih sadar akan pentingnya kemerdekaan. Nah, itu adalah bukti bahwa peserta didik telah mampu berpikir berperspektif. Saya setuju dengan yang saudara sampaikan tadi bahwa peserta didik itu dapat dikatakan berperspektif apabila dia mampu menyampaikan atau meninjau latar belakang sosial dan politik saat Soekarno berjuang seperti yang saudara sampaikan tadi. Namun menurut pendapat saya, peserta didik itu akan dapat dikatakan berperspektif lebih baik lagi jika mereka mampu berargumen tentang relevansi pemikiran Soekarno dengan kondisi Indonesia saat ini. Misalnya, mereka dapat menyampaikan pemikiran Soekarno tentang persatuan dalam konsep nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme masih relevansi dalam konteks Indonesia saat ini, di mana keberagaman sering kali menjadi tantangan. Semangat gotong royong yang ia usung seharusnya menjadi dasar dalam menyelesaikan berbagai permasalahan sosial di era modern, seperti intoleransi dan ketimpangan sosial seperti itu. Jadi, dengan peserta didik mampu berargumen tentang relevansi pemikiran Soekarno dengan kondisi Indonesia saat ini, akan memperkuat bahwa mereka telah dapat dikatakan berperspektif lebih baik seperti itu. Baik, terima kasih atas masukannya. Baik, dari hasil paparan menurut Weni dan juga Irsyad tadi, bahwa bukti konkret dari peserta didik apabila ia sudah bisa berperspektif pada mata pelajaran bahasa Indonesia dengan materi teks biografi, saya simpulkan ada dua tadi buktinya. Yang pertama, dengan materi meninjau latar belakang sosial dan politik saat Soekarno berjuang. Itu bukti konkretnya apabila peserta didik itu sudah bisa menjelaskan pada masa perjuangan kemerdekaan Soekarno hidup dalam kondisi penjajahan Belanda yang membatasi kebebasan rakyat Indonesia. Situasi ini membuat pemikirannya tentang nasionalisme dan mendorongnya untuk mendirikan organisasi politik seperti PNI agar rakyat Indonesia lebih sadar akan pentingnya kemerdekaan. Pendapat kedua, berargumen tentang relevansi pemikiran Soekarno dengan kondisi Indonesia saat ini. Contohnya, pemikiran Soekarno tentang persatuan dalam konsep nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme masih relevan dengan konteks Indonesia saat ini. Jadi, dengan dua pendapat dari Irsyad dan Weni tadi, kita sudah bisa memberikan bukti konkret bahwa peserta didik sudah bisa berperspektif pada materi teks biografi untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Terima kasih banyak. Demikian hasil diskusi kami tentang perspektif pada peserta didik dengan mata pelajaran bahasa Indonesia pada materi teks biografi. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.